Yes, Sobat Maestro, kamu masih ditemenin sama Elke dan para ladies di Ladies Talk. Hari ini ada Ibu Titin, ada Ibu Fang-Fang, dan Ibu Cewek. Ibu Cewek yang cewek juga, kebetulan ya. Ada Indria dan juga George nih yang bareng-bareng sama kita semua. Seru banget. Sudah siap nih kita, Bapak dan juga Ibu George dan Indria, untuk menerima pembelajaran kode tamparan. reveal. Oh iya, jadi lupa. Sobat Maestro nih yang mungkin baru join di sesi ini ya, di sesi sebelumnya kita lagi ngebahas tentang kenapa sih kalau cewek tuh sukanya main kode-kodean gitu ya. Kebanyakan ya, aku bilangnya kebanyakan para istri tuh sukanya main kode-kodean biar si suaminya ngeh sendiri maksudnya dia apa. Kalau suami kan kayaknya kebanyakan lebih to the point ya. Lu harusnya gini, lu harusnya gitu kan. Kalau kita tuh kayak bermain di belakang layar gitu loh, terus terjerat sendiri, udah gitu galau sendiri. Usut sendiri, marah-marah sendiri, hidup sendiri. Hidup aja deh lu sendiri gitu kan, musingin orang banget dah. Jadi boleh yuk kita langsung tanya sama Indria kali ya. Ini sebetulnya emotional needs-nya para cewek-cewek ini apa aja sih? Boleh dijabarin satu-satu kali ya, Indria ya. Hey, seneng banget ya. Maksudnya seneng banget bisa share soal ini karena menurut aku ini hal yang penting banget buat setiap ladies, buat setiap perempuan. Karena perempuan kayak yang episode sebelum perempuan rumit, emang benar perempuan rumit. So kita nggak perlu memperumit lagi gitu. Karena perempuan rumit, jadi nggak perlu kayak kita kode-kodean lagi gitu. Jujur nih, kalau aku aku pribadi setelah 10 tahun menikah, itu 5 tahun pertama itu kita banyak kode-kodean. Aku terutama banyak kode-kodean. Kayak lu pikir sendiri ya, nanti gue tuh kayak apa sih, pinginnya apa, banyak banget kode-kodean sampai ada di satu titik aku bertobat, udah deh gak usah kode-kodean gitu, karena kayaknya lebih banyak hal yang bisa kita kerjakan dibanding kita main SMS itu ya. Jadi capek sendiri. Iya sih, cuman kan seru. Capek sendiri dan kayaknya ngerugiin diri sendiri juga. Jadi better kayak kita belajar buat honest, buat terbuka aja sama pasangan. Saya perlunya apa, kamu perlunya apa, dan kita belajar saling memenuhi satu sama lain. Kayaknya itu penting. Nah, oke, kita balik lagi ke emotional needs. Jadi perempuan itu kita pada dasarnya punya 5 emotional needs yang kita perlu tahu. Ya, 5 emotional needs itu yang 5 emotional needs. Yang pertama itu affection atau kasih sayang. Nah, buat perempuan, affection itu atau kasih sayang itu sebenarnya lagi melambangkan 4 hal. Yang pertama, rasa aman. Yang kedua, rasa dilindungi. Yang ketiga, dan yang keempat, rasa disetujui. Jadi kebayang nggak, ketika seorang perempuan itu dia mendapatkan affection dari pasangannya, itu otomatis dia itu langsung dapetin si 4 rasa ini. Jadi dia langsung ngerasa aman. Benar. Otomatis dia langsung ngerasa dilindungi sama pasangannya, otomatis dia langsung ngerasa nyaman, dan otomatis dia langsung ngerasa di-approve sama pasangannya. I think ini penting buat perempuan. Perempuan itu kan sering banget yang namanya nggak secure gitu ya sama dirinya sendiri. Benar. Masa anak Jakarta Selatan gitu ya, butuh healing gitu ya, kalau bahasa anak Jaksel gitu. Me time. Iya benar-benar. Jadi itu salah satu kebutuhan yang kayaknya kita perlu tahu dan kita mesti dapetin dari pasangan, yaitu affection, kasih sayang. Nah, contoh kasih sayang itu misalnya simple sih, kayak kalau waktu zaman kita pacaran pasti sering banget lah, kayak dipeluk, gandengan tangan, dikasih surat, dikasih bunga. Mungkin itu simple things ya. Tapi itu yang emang sebagian perempuan perluin dari pasangannya. Betul. Nah, langsung kalau di bener-bener kayaknya perempuan, nah kayak contoh kalau di Alkitab itu Raja Salomo. Kalau Raja Salomo itu dia itu sangat pinter banget mengekspresikan kata-kata. Jadi kalau kita baca di Kidung Agung itu satu kitab yang ditulis sama Raja Salomo, itu kita perlu baca gimana Raja Salomo itu memuji
perempuannya, gimana Raja Salomo memuji istrinya, memuji selir-selirnya. Nah, no wonder Salomo itu punya banyak banget istri, 700 istri dan 300 selir, bener kan? Benar. Karena apa? Karena Salomo itu sangat sangat tahu banget memenuhi gimana love tank-nya. Iya, benar. Jadi Salomo itu sangat tahu gimana caranya memberikan affection, memberikan perhatian lewat kata-kata gitu. Nah, itu tuh dengan dengan kata-kata yang Salomo keluarin gitu ya, kalau di Kidung Agung kalau kita baca, aduh rambutmu bagaikan apa, itu kayaknya perempuan langsung kelepek-kelepek kan. Kayaknya perempuan senang banget tuh digituin. Iya, benar. Itu salah. Kayaknya semua perempuan pada dasarnya senang, bener nggak sih dibilang, aduh bulu matamu, rambutmu, kayak dipuji-puji tuh senang itu perempuan. Senang, kita senang, paling senang digombalin memang. Iya, betul. Ya, bener. Nah, jadi itu yang emotional needs yang pertama yang kayaknya kita perlu tahu kalau kita emotional needs-nya ini atau bukan ya. Jadi emotional needs itu kan ada 5 kan. Nah, yang terutama itu apa, kita perlu tahu as ladies, sebagai perempuan itu kita perlu tahu yang pertama itu apa. Nah, tadi yang pertama yang affection ya, sampai sini kira-kira iya, kebayang sih. Iya sih, benar. Tapi ini emotional needs ini tuh bakalan berbanding terbalik banget nggak sih sama emotional needs-nya cowok gitu? Apakah ada sesuatu yang sama antara cewek sama cowok sih poin-poinnya ini, atau berbeda jauh sih sebenarnya? Misalnya kayak kalau cewek mah affection, kalau cowok justru apanya yang mirip-mirip atau berbanding? Nomor satunya buat si cowok gitu. Kan nomor satunya si cewek affection. Ada hubungannya nggak sih sama affection juga kalau cowok? Jadi sebenarnya kalau emotional needs itu kita ngebahas ini secara random ya. Jadi nanti random. Ada tesnya sebenarnya, bukan tes sih. Jadi nanti ada isian, maksudnya dari 5 itu mana yang paling sama, seperti kayak bahasa kasih. Tapi kalau bahasa kasih kan lebih universal, cowok cewek sama. Nah, sedangkan kalau emotional needs itu cowok dan cewek berbeda. Beda gitu. Justru. Tapi ada porsinya masing-masing. Jadi misalnya aku sih sebenarnya nggak terlalu suka juga sih di WhatsApp tiap hari. Kalau sayang lagi ngapain, ganggu banget sih gitu. Ada sih beberapa cewek yang kayak gitu. Berarti affection buat dia nggak nomor satu. Tapi ya seneng juga sih digandeng, seneng juga di apa. Tapi porsinya beda gitu. Nah, kita ngebahas ini, kita maksudnya kita bahas yang pertama itu bukan berarti yang paling penting. Maksudnya affection bukan berarti, buat beberapa orang affection bukan nomor satu, tapi buat beberapa orang affection nomor satu. Gitu. Nomor satu, oke. Kalau buat Indri affection ini cukup ya, nomor 2 ya. Jadi kalau buat Indria, affection ini nomor 2. Oke. Emotional needs. Baru-baru ini juga sebenarnya, awalnya nggak seperti ini. Jadi ini bisa berubah juga sih. Bisa berubah. Ini bisa berubah-ubah. Jadi menurut penelitian itu akan berubah seiring season kehidupan juga. Ataupun ada misalnya kejadian major thing happen gitu, misalnya kayak kehilangan orang yang sayang, atau tiba-tiba ya maksudnya ada sesuatu yang besar yang terjadi dalam kehidupan yang akhirnya mengubahkan kehidupan seseorang, itu emosionalisnya bisa berubah. Makanya kalau kita sih saranin mungkin sekitar 3 tahun sekali lah pasangan suami istri review lagi gitu. Maksudnya emosionalisnya masih yang sama enggak gitu, atau ada perubahan kah, seperti itu. Kalau setahun sekali kayaknya terlalu pendek waktunya. Oke. Kalau begitu dari awal nih ya ladies, emotional needs-nya para wanita itu adalah affection kata Indria tadi ya, kasih sayang. Rasa aman. Apakah Anda merasa insecure mungkin sekarang ini? Mungkin kalian kekurangan affection mungkin ya. Itu dia. Boleh kita lanjut lagi deh, Indri. Oke, nah yang kedua itu emosionalis perempuan, yang kedua itu percakapan atau conversation. Nah, percakapan atau conversation, nah komunikasi itu kan sebenarnya kunci dari keberhasilan sebuah pernikahan, benar ya? Betul. Bahkan sebuah hubungan itu bisa dibilang berhasil atau enggak, itu berdasarkan kedalaman komunikasinya. Jadi pakar pernikahan itu bilang bahwa
setiap istri itu perlu banget waktu 15 jam dalam satu minggu untuk bercakap-cakap dengan suaminya. Jadi kalau 15 jam seminggu itu means 2 jam per hari. 2 jam per hari. Itu minimal. Jadi perlu banget yang namanya deep communication atau percakapan yang dalam. Percakapan yang nyambung gitu ya. Yang nyambung bener, nggak yang kayak cuman ngomongin gosip, nggak yang kayak ngomongin gimana kerjaan, enggak, tapi yang bener-bener heart to heart. Kalau George tuh selalu bilang komunikasi itu bukan apa yang ada di pikiran, tapi komunikasi itu apa yang ada di hati. Nah, jadi percakapan itu gimana kita bisa share apa yang ada di hati kita. Oh, kayak, aduh aku tuh sedih banget hari ini kayak gini, kesel banget anak-anak hari ini nggak obey atau apapun itu, tapi yang bener-bener yang deep ya, yang kayak menyangkut perasaan. Setuju. Jadi bukan cuma informasi, karena kalau ada yang di pikiran kan itu kayak cuma sekedar informasi ya. Hari ini anak-anak nggak oke banget, hari ini gini, itu kan apa yang ada di pikiran ya. Itu pernyataan doang. Kayaknya pernyataan tanpa perlu jawaban. Betul. Nah kalau komunikasi yang dalam itu lebih ke apa yang ada di hati gitu, karena sesuatu yang disampaikan dari hati akan sampai ke hati. Aduh. Bener, suka sekali. Tapi itu bener banget sih, bener. Tapi kalau misalkan si pasangannya ogah ngobrol gimana? Jadi nggak satu arah, jadi satu arah ya komunikasinya ya. Kok kamu diam aja sih? Ya habis mau ngomongin apa gitu. Coba gimana kalau sometimes biasanya, tapi kejadiannya pasti sama pria sih. Jadi nggak mungkin lah, jarang banget pria yang ngomong, aku tuh pengen cerita sama istri, tapi istrinya nggak mau denger, jarang. Kayaknya kebalikannya. Pengen cerita. Betul. Nggak mau denger, itu mah udah pasti. Itu mah kayaknya 99,9%. Iya. Nah, sebenarnya mah suami mah senang-senang aja sih ngobrol. Kalau enggak dia nggak mungkin bisa ngobrol ketawa hahi sama temennya ya, bener nggak sih? Kan kita sering yang lihat cowok sama cowok lagi ngobrol asik banget gitu ya. Kalau dia nggak pengen ngobrol, nggak senang conversation, kayaknya nggak akan terjadi deh hal itu. Cuman banyak istri yang nggak tahu gimana cara ngobrol sama suaminya. Apa yang bikin suaminya tertarik? Ya kalau diawali sama keluhan-keluhan, aduh hari ini tuh gini banget ya, si ini tuh gini, si ini gitu, ya malas juga ya, orang udah capek kerja seharian, terus yang disampaikan komplain semua gitu. Tapi beda banget kalau misalnya kita nanya gitu, misalnya sebagai istri, sayang kamu hari ini ngalamin apa, tadi teh gimana kerjaan, oh gini-gini, terus perasaan kamu gimana, kamu teh sedih, senang, nah pasti semua orang kan seneng ya buat ditanya gimana apa perasaannya, kamu teh kesel atau sedih, saya tuh pengen tahu. Nah ini pasti cerita sih, pastilah. Berarti terus kita sih cewek-cewek kudu ngulik ya. Iya, apalagi kalau misalnya si cowoknya ternyata workaholic banget gitu. Ya udah, tanyain tentang kerjaannya, bukan kita jadi kayak kepo, pengen tahu, pengen terus akhirnya pas dia cerita kerjaannya dikomentarin. Enggak sih, bener-bener just pengen denger dia tuh pengen ceritain apa gitu. Karena sering banget lah, kalau kita juga sering ngobrol sama satu pasangan, suaminya iya banget, tapi begitu kita ngobrolin soal, jadi si suaminya seneng banget badminton, jadi kita ngobrolin apa ini apa itu nggak nyambung, akhirnya kita ngomongin badminton, kok gimana kalau badminton, waduh itu nyerocos dari A sampai Z, ceritain tentang badminton, ceritain tentang wah dia seneng banget gini. Oh, ternyata kita perlu tahu kuncinya buat orang itu bisa cerita dan modeling kita. Gitu. Perlu tahu kuncinya. Benar, ya, setuju. Benar. Dan kadang-kadang sebenarnya itu cetek loh. Ya. Sebenarnya itu hal cetek dan sering di-ignore dan dianggap sepele loh sama pasangan ya, komunikasi ya. Sekarang mana ada sih? Maksudnya aku bukan mendiskreditkan suami ya, maksudnya. Tapi maksudnya, apakah si suami itu nggak gitu ya, sehari harus 2 jam gitu. Kayaknya nggak ada ya. Nah itu kayaknya mereka nggak ngeh kayak ya komunikasi itu ya kita kan sedang berkomunikasi, padahal sebenarnya bukan komunikasi yang seperti itu gitu, bener nggak sih? Ya. Penasaran nomor 3, lanjut. Nanti kita tanyanya ya. Oh kita ke nomor 3 dulu nih. Nomor 3 dulu aja yuk. Oke. Nah yang ketiga itu ini saya banget.
ini emosional saya banget. Jadi Nomor satu ya. Enggak lama. Cuma kalau saya bagiin yang ketiga ini, saya biasanya lebih emosional gitu jadinya. Karena ini saya banget. Jadi yang ketiga itu emosionalis perempuan, yang ketiga honesty atau kejujuran dan keterbukaan. Nah, seorang istri itu mostly ya, dia itu perlu mengetahui secara detail kehidupan, pikiran, dan perasaan suaminya. Secara detail. Jadi saya perlu banget sesuatu yang detail, perlu banget sesuatu yang jujurly, yang terbuka, yang benar-benar nggak ada tutup-tutupan. Jadi kalau contohnya kalau George pergi keluar kota, saya kemarin sempat saya kasih highlight. Cincinya pakai baju apa itu kan? Detail banget, dia tuh ngobrol sama siapa, berapa lama, nginepnya di mana, makannya apa, tidur jam berapa, perlu tahu banget secara detail. Cifafong sampai gigit jari tuh, sama soalnya. Sebenarnya bukan karena kepo gitu ya Cifafong ya, bukan ya, tapi emang kayaknya kita ngerasa kayak penuh aja, kayak secure aja kalau kita tahu pasangan kita tuh secara detail gitu, bukan kepo juga bukan. Nah, cuman karena kebiasaan kan, karena kebiasaan biasanya begitu, jadi pasti nanya detail kayak gitu. Ini kok Chris ada di belakang nih, tuh dengerin gitu. Terus gimana mood? Jadi ada yang bilang gini, ketika seorang suami mengatakan kebenaran kepada istrinya, dia itu sebenarnya sedang membangun kestabilan istrinya. Jadi kalau seorang suami yang jadi kebayang nggak kalau dia misalnya waktu itu pernah ada di satu momen dia tuh benar-benar nggak bisa ditelepon, bener-bener lagi di luar kota dan nggak bisa telepon, itu saya tuh kayak ngerasa nggak stabil gitu. Kayak dia tenang gitu ya, kayak ngerasa aduh gimana ya gitu, kayak ribet sendiri gitu lah ya perempuan, lah ya. Ya. Nah ternyata cuma aku dapat peneguhannya bahwa ketika suami itu lagi mengatakan kebenaran, dia tuh lagi membangun kestabilan istrinya. Jadi kalau hari ini kita nemuin perempuan-perempuan yang gak stabil, istri-istri yang gak stabil, mungkin dia tuh ada needs yang gak terpenuhi, yaitu honesty. Mungkin ada hal yang dia perlu tahu, tapi suaminya nggak menutupi, nggak ceritain secara detail. Iya. Gitu ya. Kalau misalkan itu kita judge sebagai, lu berarti nggak percaya dong sama suami lu, itu boleh nggak? Sebenarnya itu bukan lebih ke antara percaya nggak percaya, enggak juga, bukan. Sebenarnya aku 100% aku percaya banget sama dia gitu. Kalau dia lagi di luar kota, aku percaya dia nggak mungkin aneh-aneh, itu percaya banget, 100% percaya. Tapi bukan lagi bicara tentang percaya nggak percaya ya. Yeah. Tapi kalau kita pelajari secara kayak keren, kayak secara psikologi, jadi secara psikologi itu kita akan merasa lebih aman sama orang-orang yang vulnerable sama kita. Vulnerable itu artinya rapuh kan. Jadi kalau orang itu, apalagi suami dan istri ya, kalau si suami atau si istri ngerasa bahwa si istrinya, kalau kita terbuka, semua orang tahu ya, kalau kita terbuka, kita pasti vulnerable. Ya dong, kalau kita buka berarti kan kita melepaskan semua defense kita. Jadi kita pasti lebih gampang diserang, lebih gampang terluka dan segala macam, itu pasti kalau kita terbuka. Nah, secara psikologi, secara psikologi, orang itu akan lebih ngerasa aman, pasangan lebih ngerasa aman kalau pasangannya vulnerable terhadap dia. Kalau pasangannya itu ngerasa kayak gue itu udah nggak ada yang lagi yang gue tutup-tutupi, ini gue buka semuanya, nah itu dia akan ngerasa lebih secure, ngerasa lebih aman. Bukan berarti menghilangkan rasa kayak berarti lu nggak percaya ya sama gue, berarti lu nggak soal itu, karena kepercayaan pun harus dibangun, bener nggak sih? Kepercayaan itu bukan hasil automatically, oke, gue kenal sama lu, gue percaya sama lu, enggak. Yeah.
kita bisa percaya sama seseorang karena ada proses yang panjang sampai akhirnya kita bisa bilang kita percaya sama dia. Nah, kalau seseorang, jadi banyak orang kan kayak sebenarnya awalnya saya tuh ngerasa bahwa ngapain ya, yaitu sebelum kita tahu kebenaran ini. Jadi dulu itu kalau dia nanya selalu detail. Detail, semuanya ditanya sampai A sampai Z, nama siapa, pakai baju apa, nah kayak gitu. Pertama kan ngerasa sebagai cowok ya, ini tuh ribet banget ya, ngapain ya kita simple ya, cowok simple. Jadi kalau ditanya gimana kerjaan, ya oke teh gimana, maksudnya kata dia, lu ceritain detail, teh maksud lu gimana, ya aja. Nah, kayak happy banget. Nah, terus kita tuh suami, maksudnya saya tuh ngerasa kayak ngapain sih sampai harus detail cerita, sampai akhirnya begitu kita tahu kebenaran ini, saya tahu kebenaran ini, akhirnya hari ini setiap kali dia cerita saya ceritain detail sampai apa emosi yang terlibat di dalamnya, saya kesel atau marah karena tindakan seseorang. Oh my goodness. Jadi, nah itu membuat dia tuh lebih secure, lebih aman. Nah, iya sih. Rasa nggak dipercaya, enggak. Saya tahu dia banget. Cuman itu adalah PR kita lah ya. Maksudnya tadi kan dibilang bahwa it should satisfy the other's needs. Bahwa kita tuh harus memenuhi kebutuhan. Nah, kalau kebutuhan dia memang di honesty ya udah kita buka aja gitu. Tapi sebenarnya ya, Sobat Maestro ya, mungkin Sobat Maestro juga berpikir ini bukan masalah mungkin si suaminya tidak jujur kali ya. Sebenarnya dia kayak George aja mungkin ya nggak cerita aja gitu kan. Karena dipikirnya ada ini mah nggak penting gitu, nggak penting untuk diceritain. Ternyata si pasangan itu teh bilang ini teh justru penting, gue teh pengen tahu gitu kan. Nah, betul. Tapi gimana caranya kita bikin si para pasangan-pasangan tersebut supaya bisa sadar kayak George? Ayo. Nah, nanti dulu tapi Ci, ini tinggal sedikit waktunya, bener nggak? Kita break dulu aja ya. Nah, Sobat Maestro, ini PR lagi buat Anda ya, yuk dicek lagi. Tadi udah ada 3 poin nih Sobat Maestro ya. Sekarang yang terakhir ini poinnya tentang kejujuran Sobat Maestro ya. Seberapa pentingkah itu untuk Anda? Nanti boleh langsung WhatsApp aja 081321 000925 atau langsung ketik-ketik di YouTube channel kita ya, di sesi kolom chatnya langsung ya. Jangan kemana-mana, kita bakal balik lagi tetap di Ladies Talk.